Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Aprianti, NIM 1514210015. Saya dari kelas 2A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melaksanakan aktivitas belajar meskipun dalam keadaan daring. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD, dan teman-teman sekalian. Selama 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan. Pengamatan yang saya lakukan adalah interaksi masyarakat di Pasar Sentral Gorontalo. Pada umumnya, pasar terdiri dari kios-kios, gerai, atau dasaran terbuka yang disediakan oleh penjual ataupun pengelola pasar. Di dalam pasar tersebut pastinya terdapat seorang penjual dan seorang pembeli, yang biasanya sangat banyak sekali pedagang yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, daging, ikan, buah, dan jajanan tradisional. Sistem pembayaran yang dilakukan di sana adalah tawar-menawar, yang sangat sering terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli untuk menentukan jumlah dan harga yang kemudian akan disepakati bersama. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, pada hari Sabtu 5 Februari 2022, kelihatan ada beberapa kendala yang saya temui oleh para pedagang. Apalagi pada saat kondisi seperti ini yang sangat menghambat mereka pada saat berjualan. Pengamatan saya pribadi, banyak sekali pedagang yang mengeluh karena hasil dagangannya mereka yang sering tidak laku sehingga membuat mereka rugi, serta semua aktivitas yang sangat-sangat dibatasi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kehidupan dan aktivitas manusia tidak terlepas dari interaksi sosial. Setiap manusia akan melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam sosiologi, interaksi sosial didefinisikan sebagai sesuatu aktivitas pertukaran sosial. Dapat dilihat dari interaksi dua atau lebih individu. Peran interaksi sosial di dalam aktivitas masyarakat contohnya seperti interaksi yang terjadi di dalam pasar. Selain itu, dengan adanya interaksi sosial ini dipicu dengan suatu tatanan masyarakat yang dapat membentuk kepribadian setiap individu. Lewat interaksi ini juga digunakan guna mengkomunikasikan kesadaran masyarakat kepada mereka yang baru mengenalnya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tidak hanya itu, ada beberapa pendapat para ahli mengenai interaksi di kalangan masyarakat. Contohnya di dalam pasar, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada teori interaksionalisme simbolik. Teori interaksionalisme simbolik dikemukakan oleh George Herbert Mead. Menurut beliau, interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna yang dapat dipicu adanya interaksi sosial antara individu. Contohnya dalam aktivitas sehari-hari seperti berbelanja, di mana terdapat penjual yang menawarkan dagangannya atau menawarkan produk yang ia jual
Oleh karena itu, di dalam hal ini akan menempatkan diri sebagai seorang konsumen. Pada contoh ini memberikan makna atas suatu peran dan juga aktivitas pada setiap individu. Kehidupan dan interaksi sosial yang terjadi di pasar merupakan gambaran dari bangsa Indonesia yang sangat beragam, yang multikultural, baik penjual dan pembeli, terdiri dari suku dan etnis yang berbeda, namun dapat hidup berdampingan secara baik di dalam aktivitas yang ada di pasar dengan satu tujuan yang sama, yakni memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Cara penjual dan pembeli pun sangat beragam, mengikuti kebudayaan asal mereka. Namun, tetap dapat disampaikan dalam bahasa yang ramah dan sopan seperti yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di dalam pasar tidak hanya ada budaya mayoritas maupun minoritas, semuanya menyatu pada budaya pasar yang dinamis. Pasar menjadi tempat pembauran berbagai macam etnis, suku, ras, dan golongan. Dalam konteks ini, pasar menjadi perekat identitas dalam memajukan pertumbuhan ekonomi rakyat. Untuk bekerja di tempat ini pun tidak dibutuhkan persyaratan, melainkan bebas dan menyeluruh dengan kemauan yang keras, ulet dan tidak mudah putus asa, serta dengan sedikit modal pun seseorang sudah bisa memulai menjalankan usaha dan menjadikan pasar sebagai tempatnya bekerja. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.